teman-teman, ketemu lagi di Alkenesi Official ya. Kali ini saya mau ngebahas terkait problem kemarin ya, yang saya share di story WA. Jadi buat teman-teman kan kemarin pada nanya nih, ada apa sih bang gitu kan. Jadi garis besarnya ada data dari anak kontrak yang kerja di Daihatsu dipakai sama orang. Nah, dia ngakunya karyawan, bisa masukin di Daihatsu, terus minta imbalan 4 juta. Nah, jadi kejadiannya seperti ini ya. Saya kan punya teman di Klaten. Dia dulu temen kos-kosan di Sunter Papanggo. Dia kerja di Gaya Motor dulu ya. Nah, dia bilang, bang, ada lowongan nggak di Daihatsu? Saya bilang ada, tapi banyakan dari BDK Jawa itu pun sedikit ya kan. Karena sekarang lagi emang nggak ngerekrut orang banyak ya. Nah, dia bilang pas hari Jumat kemarin, dia bilang, bang, saya dapat telepon dari HRD Sunter, namanya Bapak Nurman Gumilar ya, seperti ini fotonya. Nah, dia bilang katanya saya suruh bikin surat COVID test dan dikirimkan ke dia atau ke calonnya itu. Dan calonnya itu namanya Wahyu. Dia asalnya dari Kebumen. Dan teman saya ini namanya Rudi ini, dia dapat dari Facebook. Dia ngirim lamaran pakai PDF seperti itu dan sebagainya. Nah, setelah itu saya bilang, dia bilang ke saya tuh, kemudian saya bilang, ya udah, kamu tanya dulu NPK-nya berapa, coba tunjukin ID card-nya. Bener, si Wahyu ini, calonnya ini, dia nunjukin ID card sama fotonya dia pas dikontrakan. Cuman di situ saya curiga karena apa? NPK-nya tuh angka 60 ribuan gitu kan. Sedangkan angka itu tuh udah, kalau sekarang udah habis kontrak, dan udah kalau karyawan pun nggak ada, karena kalau nggak salah tuh pengangkatan terakhir tuh di NPK 52.000 ya. Makanya saya heran, wah ini mah belum karyawan, saya bilang gitu. Ya udah, coba cross check lagi, tanyain fotonya dia pakai seragam yang baru, karena kan Daihatsu sekarang seragamnya baru ya, yang biru. Dia nggak mau nunjukin. Ya udah, coba NPK-nya Pak Nurman berapa yang orang HRD itu. Dia juga nggak mau nunjukin. Nah, karena saya juga curiga, kemudian saya hubungin teman saya, admin di Sunter, Pak Ribi namanya. Pak Ribi, tolong dong cross check anak ini statusnya seperti apa gitu kan. Ada apa? Tolong dong di cross check dulu aja. Nah, setelah di cross check, oh ini anaknya udah habis kontrak bang. Oh udah habis kontrak? Iya, Maret 2020 kemarin. Oh iya, emang kenapa? Nah, saya jelasin. Jadi dia tuh ngakunya bisa masukin di Daihatsu dan dengan imbalan 4 juta. Nah, kemudian saya cross check juga. Yaudah, coba nanya Bang Nurman, dia tadi telepon pakai nomor ini, bener nggak ini nomornya Pak Nurman? Terus sama teman saya itu si Ribi, bukan, ini bukan nomornya itu. Ya udah kan, berarti kan tuh udah tanda-tanda itu penipuan karena datanya nggak sinkron gitu kan. Nah, kemudian karena ini kan anaknya dari Kebumen, kebetulan saya juga dari Kebumen, kemudian saya penasaran, udah saya cross check nih, ini siapa ini ya kan, bener nggak ini orangnya, si Wahyu ini yang calo gitu kan. Saya bikin status di story WA, tolong dong yang tahu anak ini, dia anak habis kontrak, dia dari Plan Sunter, kasih info gitu kan. Itu lama tuh, hampir ada 2 jam 3 jam baru ada kabar dari teman saya, Pak Puji Rahmadi. Dia bilang, oh saya kenal, dia itu OJT saya dulu gitu kan. Nah, saya nanya, Ji, itu anaknya baik apa enggak sih, seperti apa? Nah, kata Pak Puji, anaknya baik, terus habis kontrak juga baik-baik kok. Emang ada apa?
Nah, saya jelasin detail seperti itu, bahwa ada penipuan mengatasnamakan Wahyu ini bisa memasukkan anak ke DHSU. Lah kemudian setelah itu saya cari-cari. Nah, si Puji itu ngasih nomor. Udah Pak, ini ada nomornya kok, hubungi aja. Saya hubungi ke dia. Saya bilang baik-baik, ini bener nggak Wahyu dari Kebumen? Dia bilang iya. Terus saya bilang, lagi sibuk apa yuk sekarang? Oh, saya sibuk jualan ayam geprek di Kebumen, daerah, saya lupa daerahnya itu. Nah, di Kebumen itu. Kemudian saya bilang, kamu tahu nggak kalau data kamu ada yang hilang, atau mungkin HP kamu pernah hilang? Oh enggak bang, saya nggak pernah hilang HP-nya gitu kan. Oh, tapi gini, ada orang yang mengatasnamakan kamu, dia bisa masukin jadi karyawan di Daihatsu, dan dia ngakunya karyawan. Wah, itu bukan saya bang, saya nggak tahu apa bang, saya di kampung masih kerja, masih lamar-lamar kerja juga gitu kan. Nah, saya tegas lagi, ya udah bener ini bukan kamu, bukan saya bang. Ya udah, kalau bukan kamu, boleh nggak saya upload di YouTube atau di media sosial? Oh nggak apa-apa bang, jadi biar nama saya juga bersih. Jadi di sini saya juga mau klarifikasi ya, bahwa si Wahyu udah bilang bahwa itu bukan dia juga kirim foto-foto ke kegiatannya dia, tempat usahanya dia sekarang, ya kan. Ya saya sih ya percaya aja lah, karena dia buktinya itu, dan dia juga mau, udah nggak apa-apa, tunjukin aja muka saya bang, nggak apa-apa. Berarti kan dia bener. Kalau emang dia nipu, berarti kan dia nggak mau kan saya publish fotonya kan. Nah, jadi teman-teman, intinya masalahnya tadi ya, ada kasus calo Daihatsu. Dia ngakunya karyawan, terus bisa masukin dengan ada duit. Dia modusnya kerjasama dengan HRD Daihatsu Sunter. Kalau namanya bener, Bapak Nurman Gumilar bener, tapi datanya dia tuh palsu, pakai data orang. Jadi ya intinya kemarin Pak Wahyu ini yang asli nitip juga, Pak tolong saya klarifikasi datanya bahwa saya nggak ngelakuin itu. Oke siap. Nanti saya bilang di konten saya, disclaimernya ya seperti ini, bahwa itu bukan Pak Wahyu. Dan buat teman-teman yang lagi nyari kerja, masih ngepost-ngepostin, jadi Daihatsu itu ada 2 penerimaan karyawan baru. Pertama, dia lewat BKK di Jawa, di daerah Jawa. Kalau sekarang kebanyakan daerah Jawa Selatan ya, sama di daerah Sundanya di Indramayu banyak ya. Nah, keduanya pakai referensi karyawan, dan referensi pun kalau sekarang agak lama, agak susah karena emang penerimaannya juga sedikit ya. Jadi teman-teman kalau ada telepon mengatasnamakan orang bisa masukin ke Daihatsu, apalagi dengan iming-iming uang, itu udah jelas penipuan ya. Dan itu pun kalau dilaporkan ke pihak Daihatsu, ke pabrik saya sendiri, itu bisa dikasusin. Cuman saya nggak mau ngelaporin itu. Intinya udah ada yang tahu aja lah, terserah mereka mau ngelaporin apa enggak, itu terserah mereka. Intinya itu. Jadi buat teman-teman, hati-hati. Sekarang semua orang lagi butuh pekerjaan, semua orang lagi butuh duit juga, makanya ada yang memanfaatkan ini. Dan buat teman-teman yang masih bekerja di Daihatsu, kalau bisa jangan upload foto kalian pakai seragam di pabrik, atau kalian upload ID card kalian. Karena takutnya, karena itu kan di Facebook atau Instagram bisa diambil, takutnya diambil sama orang yang nggak bertanggung jawab, terus dimanfaatkan buat penipuan seperti ini ya. Mudah-mudahan info dari saya ini bermanfaat, teman-teman bisa lebih aware lagi, peduli lagi, terus jangan gampang percaya. Emang sih kadang kalau kita nyari kerja lagi susah, ada lowongan,
pakai duit, kadang udahlah nggak apa-apa lah, yang penting kerja. Cuman kan kadang banyak kan penipuan, apalagi di Kerawang sendiri nih ya, banyak banget LSM, Karang Taruna yang matok harga buat masuk ke suatu perusahaan. Cuma saya nggak mau bahas itu ya, pokoknya teman-teman tahu sendirilah. Ya, oke? Oke, sip. Jangan lupa ya, tetap subscribe channel saya, biar saya bisa bikin konten terus, biar konten ini bisa berkembang dan sukses. Oke, dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuk.